Master Sugeng Setiawan gelar diklat hipnoterapi di UNIB, kuasai teori dan praktik atasi masalah mental dan fisik. Banyuwangi, Master Gria Hypnotherapy menggelar diklat penyembuhan dengan metode hipnoterapi di Universitas Banyuwangi pada 13 September tahun 2025. Diklat ini bertujuan memberikan pemahaman tentang manfaat hipnoterapi dalam mengatasi berbagai masalah kepada masyarakat. Master Sugeng Setiawan, S. Hari, CH, CHT, seorang instruktur bersertifikat resmi uji kompetensi dari BNSPRI, memimpin langsung diklat ini. Ia menjelaskan bahwa hipnoterapi bukan sekadar relaksasi, melainkan seni dan ilmu untuk mengakses potensi pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar menyimpan kekuatan dahsyat untuk membantu mengatasi berbagai masalah, baik masalah mental atau psikologis, gangguan pikiran, hingga gangguan penyakit fisik, jelas Master Sugeng. Diklat ini memberikan pemahaman tentang bagaimana hipnoterapi dapat membantu mengatasi pikiran gelisah, meningkatkan kedisiplinan, menumbuhkan rasa percaya diri, mengatasi fobia, trauma, depresi, kecemasan berlebihan, bahkan kecanduan. Selain itu, hipnoterapi juga dapat membantu mengatasi masalah fisik seperti migrain, vertigo, kecetit, sakit gigi, susah tidur, sesak nafas, bahkan alergi. Peserta diklat yang hadir dari berbagai kota seperti Situbindo, Probolinggo, Surabaya, dan Banyuwangi dibekali teori, praktik, hingga pembersihan jiwa dan pemberian sertifikat. Peserta mendapatkan materi pokok tentang ilmu menyembuhkan gangguan pikiran atau psikologis dan mengatasi gangguan fisik. Setelah mendapatkan materi secara teori, peserta dengan percaya diri langsung mempraktekkan untuk pembuktian, seperti berjalan di atas pecahan kaca, mengatasi gangguan pikiran atau jiwa maupun fisik, menangani masalah pada anak. Master Sugeng Setiawan, S. Hari, CHT, menuturkan bahwa peserta diklat akan terus mendapatkan panduan khusus hingga bisa menguasai hipnoterapi dengan sempurna dan maksimal, sehingga mereka dapat membuka praktik pengobatan dengan metode hipnoterapi. Dengan mengikuti diklat ini, diharapkan peserta dapat memahami manfaat pengobatan metode hipnoterapi dan dapat mengaplikasikannya untuk mengatasi berbagai masalah mental dan fisik kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai keluhan atau masalah. Selama 10 jam, diklat telah sukses digelar dengan serangkaian acara yang komprehensif. Acara dimulai dengan doa bersama, pemberian materi teori selama 3 jam, praktik selama 4 jam, dan sesi pembersihan jiwa secara massal yang dipimpin langsung oleh Master Sugeng Setiawan, S. Hari, CHT. Acara diakhiri dengan pembagian sertifikat dan doa penutup. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan lancar dan sukses. Sekarang lem yang pada lem apa? Apa? Paham ya? Nah, ketika sudah pernah tahu lem 1 sampai 5, hitungan perjelas gambarnya mas. 1. Saat ini sampai kapanpun dan dimanapun, nah, itu awan kunci. Anda merasa tenang gitu ya, merasa apa gitu sesuai ini. Oke, paham ya? Sekarang buku taruh dulu. Sekarang saya kasih teori Mas Nur dulu. Ya, lemes sampai lemes ya. Buang, tarik nafas lagi. Buang, tidur. Tidak mempunyai otoritas. Gini Pak, ini tadi sudut Bapak ini. Ini contoh-contoh ini. Ini manusia apa tadi? Ini ya. Ya ini lemes kan? Ini tadi saya tidak tes sugesti dulu ya. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik hidung. Tarik nafas lewat hidung. Tarik nafas lewat hidung. Tidur Pak.
keselamatan. Jadi ketika pasien tarik waktu buang langsung punya otoritas tidur. Nah, jangan tidur. Jadi pegang sama. Tarik nafas panjang, buang kanan. Oh, kanan. Kalau tangan ini lebih kuat tidak, berarti posisi tangan posisi boleh. Nafas, buang. Nafas, tekan yang kuat, 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 tekan. Keselamatan. Jangan ngomong. Di dalam lebih tenang lagi. 9 lebih nikmat, lebih nyaman lagi tidurnya. Ingat ya, pasien keselamatan. Tekan semakin kuat, terus Tidur. Nah, gitu loh. Rasanya nggak ada. Pokoknya nggak ada. Langsung dipening mas. Satu itu Tiap hitungan. Masasi akan terasa akan tidur semakin lagi hitungan 10. Tidur. Kuat sama lepas. Tapi kalau pas tekan bahasa tidur, ya. Coba nafasnya buat aja. Betul sampai ke pikiran. Materi hipnosis hari ini ya 30% teori, insya Allah sampai jam 2 nanti teori ya. Terus selanjutnya sampai malam kita praktek. Nah, oke, sekarang masuk ke materi 3 Bapak ya. Terus tadi dibuka terkait berita asli. Oke, perhatikan ya. Ini kita sudah mulai masuk masalah ini. Jadi kegagalan seorang hipnoterapi, gagal seorang hipnosis dalam melakukan hipnosis atau induction adalah pada tahap perintah. Ingin membuktikan bahwa apa yang saya analisa dalam pikiran itu tidak berlaku di sini. Dengan catatan, bila mana sama itu punya keyakinan. Sebuah keyakinan bahwa apapun yang saya pikirkan itu bahaya, saat ini tidak berbahaya. Bisa nggak bayangkan ini cuma robot? Harus bisa. Andai kata pun gagal hari ini, bukan tanggung jawab saya, ya tanggung jawabnya Mas Nur. Ya. Tapi jangan khawatir, hari ini kita sudah siapkan alat medis juga selalu siap di tas itu ada perban, ada obat merah, ya. Kalau memang bahaya nggak apa-apa, kita bawa ke rumah sakit, saya bertanggung jawab. Kita setuju? Oke. Peluk tangan bagi Mas Nur. Oke, teman-teman, tutup mata Mas Nur. Jika dapat, santai, relax. Oke, tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Niatkan dalam hati. Ya Allah, ya Rabbi, izinkanlah pada hari ini saya ingin tunjukkan kekuatan diri saya melalui kuasa-Mu. Niatkan dalam hati, yakin. Niatkan dalam hati, yakin. Sekarang buka mata, jalan. Jalan, terus. Balik lagi. Mundur lagi. Sekarang lompat.
Oke, jalan lagi. Tepuk tangan untuk Mas Lur. Terima kasih. Lihat, bukan nggak? Kalau bukan, oke, bukan. Dan, jangan ragu. Dan, terus. Jalan lagi. Jangan ragu. Mundur. Lompat. Kurang. Oke, terima kasih Mas Lur. Oke, tepuk tangan untuk Mas Agus. Jangan ragu. Terus. Balik. Maju lagi. Loncat. Waduh, luar biasa. Ketok iman jalanan. Oke, terima kasih Pak Walyo. Terima kasih. Ya, ini buka mata, berani. Lanjutkan. Berani. Terus. Terima kasih Mas Deni. Buka mata. Ayo, jalan. Ayo. Terus jangan ragu. Oke, sekarang. Oke, terima kasih Mas Ardi. Sini, belum selesai. Lempar yang tinggi. 2, 3, 4. Luka enggak? Oke, terima kasih. Jadi laki-laki yang hebat dengan duduk. Kurang 1, Mas. Ya, Bu Titi. Jalan. Jalan lagi, Bu. Lagi, Bu. Maju, terus mundur. Lompat, Bu. Lompat. Kalah, Bu. Lompat lagi. Lompat. Ayo, lompat lagi, Bu. Luar biasa Bu Titi. Terima kasih, Bu. Oke. Ini untuk yang alumni nggak usah, untuk yang baru. Terima kasih rekan-rekan. Materi penghancuran blok mental ini sudah kita lalui, ya. Semoga terapi yang sangat sederhana ini bisa membentuk sebuah karakter ke depannya, bahwa apa yang kita pikirkan melalui pikiran sadar kita tidak selamanya menjadi benar, ya. Karena saya di sini mendidik teman-teman bukan sebagai penyembuh, bukan sebagai orang yang hanya ingin ilmunya untuk menyembuhkan diri sendiri, tidak. Saya ingin membentuk teman-teman itu selain untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, tapi bermanfaat untuk orang lain. Saya menginginkan teman-teman ini seperti terapis. Kira-kira setuju nggak? Ya, gitu berarti ya. Bapaknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, bukan diri sendiri. Begitu? Oke. Sekarang yuk kita bareng-bareng melatih diri kita untuk fokus. Yang sebelah kanan balik. Kalau fokusnya tutup mata nggak apa-apa. Yang sebelah kanan dibalik. Oke. Sebelah kanan dibalik. Sekarang sebelah kanan itu rasakan, bayangkan saya kasih batu di sini. Saya ke batu. Rasakan dulu. Kita kasih batu. Saya kasih batu. Ya. Ayo, sekarang batu itu semakin lama semakin berat, ya. Terus yang sebelah kiri ini kita kasih bola, dan bola itu, balon itu ada 100 balon ke atas, sehingga tangan kiri itu terasa ringan ke atas. Paham ya? 1, 2, 3. Oke, rasakan. Yang sebelah kiri ada benang, di atas ada balon udara, ada 100 balon naik ke atas. Yang sebelah kanan ada batu sekilo, rasakan. 1, rasakan, terus fokus.
Tangan kanan rasakan ada batu 10, apa beratnya? Terus sebelah kiri rasakan ada benang yang menarik di atas, ada 100 balon naik terus. Tangan kanan terasa berat sekali. Terus, oke, cukup, tetap posisi. Sekarang, oke, buka mata semua. Lihat tangannya. Fokusnya Putri bagus. Fokusnya Ardi bagus. Oke, terima kasih teman-teman. Munculkan satu gambar lem LTCO di pikiran jenengan semua. Munculkan satu gambar. Munculkan satu gambar lem LTCO. Semakin jelas. Lebih jelas lagi. Semakin jelas. Sudah muncul? Lihat warnanya. Munculkan dalam pikirannya. Lihat warnanya. Lihat bentuknya. Oke, sudah muncul? Oke. Sekarang bayangkan, rasakan lem itu saya taruh di kedua mata bapak-bapak semua dan ibu-ibu. 1, 2, 3. Jangan buka dulu matanya. Saya taruh di mata. Oke. Sekarang ketika lem itu kering, kira-kira apa yang terjadi di mata jenengan semuanya? Lengket. Apa kira-kira Bu Titi? Ketika lem itu nempel di mata jenengan? Lengket. Oke. Setuju lengket ya? Oke. Sekarang saya hitung 1 sampai 3. Ya, hitungan. Lem itu semakin lama semakin kering. 1. Semakin lama semakin kering. Lem itu lebih kering lagi. Semakin kering. 2. Lem itu tambah kering lagi. Semakin kering, tambah kering lagi. Dan 3. Lem itu sekarang kering, Bapak Ibu, kering. Dan gak tahu kenapa sekarang ketika Bapak Ibu itu ingin mencoba, lem itu semakin lengket di mata Ibu. 1, 2, 3, lengket. Sekarang coba dibuka. Gak tahu kenapa lem itu semakin lama semakin kering. Coba dibuka, semakin lama semakin kering. Terus sekarang coba dibuka. Yang bisa dibuka apa? Semakin ini buka, semakin kering. Buka bagaimana? Terus coba yang nggak bisa dibuka, berdiri. Semakin lengket. Kalau nggak bisa dibuka, berdiri, Mas Agus. Kalau bisa nggak apa-apa. Semakin lengket berdiri, semakin ingin dibuka semakin lengket. Tadi semakin dibuka semakin lengket lagi. Ya. Lengket lagi. Hah? Oke. Tarik nafas yang semuanya, Bu Titi Nabi sadar nafas. Buang dan normal. Buka mata. Tangan bagi teman-teman yang bisa fokus yang sempurna. Kita ulang lagi seperti tadi. Lem yang lengket itu lem apa? Fokus di sini. Ini namanya tes sugesti. Mas Adi, andai kata kita kasih LTCO sini dengan sini, dan itu kering, kira-kira apa yang terjadi, Mas? Lengket. Saya kasih lem ya, fokus ya. Ini masih bingung. Bagaimana untuk menghindari? Posisi lihat. Mas, tarik nafas aja, Mas. Hidup. Tahan, buang mulut. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas lagi. Yang macam? Buang. Untuk meringankan. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Ini ada lem. Ketika ada lem LTCO, saya tanyakan apa yang terjadi? Saya tanya. Sekarang rasakan. Saya hitung 1 sampai 3. Tiada hitungan, rasakan lem itu semakin lama semakin kering. Ketika kering, apa yang terjadi? Lengket. 1. Rasakan dulu. Semakin kering, lem LTCO lebih kering lagi. Tambah kering.
semakin kering. 2, semakin kering lagi. 3, teruskan kering. Ketika kering, berarti tangan Mas Hadi lengket. Ketika lengket nggak bisa dibuka. Sekarang semakin dibuka semakin lengket. Semakin dibuka semakin lengket. Ini tes sugesti. Terus semakin dibuka semakin lengket. Apa rasanya? Hah? Terus? Oke. Coba berdiri. Nah, sekarang bawa kasih lihat teko, ini lihat teko. Ketika duduk, terus ketika kering apa terjadi? Lengket. Sekarang berdiri. Semakin berdiri semakin lengket. Ya, itu namanya tes sugesti. Oke. Setelah tes sugesti apa? Setelah tes sugesti? Induk. Ini sudah masuk ke gelombang apa? Ya. Kalau fokus apa? Hah? Alfa. Ini fokus sudah. Oke. Coba berdiri tapi kaku, Mas. Hah? Oh, nggak bisa. Coba berdiri. Kalau sudah begini Bapak Ibu, ini gelombangnya gelombang alfa. Setelah fokus berarti harus namanya apa? Induksi setelah transmisi. Oke, lihat sini. Kalian apa? Terus rasakan lepas tidur. Semakin dalam. Relax. Sudah. Induksi. Apa kepentingannya? Ya. Pak, saya tadi itu kan Pak tak sama kucing. Ya. Disinilah tempatnya jenengan melakukan restart. Di restart kasih sugesti pos bahwa kucing itu hal yang menyenangkan, lucu, gitu. Relax, semakin relax. Oke, kalau formal nanti ini terlalu lama. Mas Adi, setelah hitung 1 sampai 3, dapat 2, 3 nanti Anda buka mata, bangun dalam keadaan segar, sehat dan bahagia. 1, rasakan tubuh Anda semakin segar, semakin sehat. 2, lebih sehat lagi, semakin sehat dan semakin bahagia, lebih percaya diri. Dan 3, buka mata, bangun dalam keadaan segar, sehat. Terima kasih Mas Adi, buka mata, bangun. Apa rasanya Mas Adi? Enak ya? Pelan. Oke. Nah, lihat. Ketika ini kaku, jangan dilakukan shock adjustment. Lemes. Nah, ini tidak kan? Sudah ada isyaratnya. Tapi kalau kaku, nggak bisa. Lemes. Lihat. Tarik nafas, Mas. Buang, Mas. Tarik nafas, Mas. Buang, Mas. Tarik nafas, Mas. Tidur. Itu namanya shock reduction macam-macam. Coba Mas Ali, kita pegang ini Mas. Tekan. Jangan pegang, tekan. Tarik nafas panjang. Buang. Buang. Tekan. Terus. Yang kuat. Tidur. Tapi sama dengan air. Ada yang bayar lagi. Saya hanya foto wajahnya, lihat dulu saya. Terus saya coba, saya tidurkan pakai namanya magnetism. Tapi di sini buat pelajarannya, ya. Oke, fokus ya. Karena masih banyak. Buat. Ini foto. Walaupun saya distraksi sana, saya karena kalau ada rasa
yang ditentukan oleh Erikson tadi. Jadi cuma di sini saya nggak akan ngajari cara semacam itu. Saya mengajari yang ilmiah. Ya. Baru tahu nyata Mas ini. Nyata. Selama ini di TV. Semuanya rasakan tidur lebih dalam lagi, nikmati tidurnya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan, monggo. Oke, untuk orang yang saya sentuh, dengan kata-kata saya hitung 1 sampai 3. Tepat hitungan 3, nanti kalian buka mata dan bangun dalam keadaan segar, sehat dan bahagia. 1, rasakan tubuh Anda semakin segar, semakin sehat dan semakin bahagia. 2, lebih segar, lebih sehat dan lebih bahagia. Dan 3, buka mata, bangun dalam keadaan segar, buka mata, dan segar, sehat dan bahagia. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Untuk orang yang saya sentuh, saya hitung 1 sampai 3. Kalau hitung 3 nanti Anda buka mata, bangun dalam keadaan segar, sehat dan bahagia. 1, 2, 3, buka mata, bangun dalam keadaan segar, sehat dan bahagia. Segar, sehat dan bahagia. Sesi praktek, monggo ya. Kalau bisa bantu dipinggirkan berpasang-pasangan dengan pasangannya masing-masing yang sudah membawa. Ketika sudah pernah tahu link, oke, sekarang tutup mata. Lihat, ketika pasien itu kelihatan tegang, suruh tarik nafas dulu 2 sampai 3 kali. Setelah rileks baru tutup mata. Ya, setelah tutup mata dieksplor dulu. Oke, Mas Ardi, Pak Harji, Pak Alif, bayangkan, munculkan dan rasakan di dalam pikiran Anda ada link G atau link apa? Ya, setelah itu pandu, saya hitung 1 sampai 5, ya, hitungan perjelas gambarnya Mas. 1, perjelas gambarnya, 3, sampai berikutnya tanyakan, Mas, gimana? Sudah muncul nggak lem dalam pikirannya? Oh, muncul. Setelah muncul, sekarang bayangkan, rasakan lem itu tak taruh di tangan saya. Terus lem itu saya kasih di kedua matanya. Terus tanyakan, kira-kira kalau lem ini di mata kalian, mata Mas, kira-kira apa? Lengket atau gimana? Lengket. Ketika ngomong lengket, disok, lengket. Sekali lagi, ketika lem itu kering di mata dan menjadi lengket, apa yang terjadi Mas? Lengket. Bulan lagi. Oke? Setelah itu baru dihitung 1 sampai 3, saya hitung lem itu semakin kering. 1 lebih kering, 2 semakin kering, 3 tambah kering. Dan ini kuncinya. Gak tahu kenapa ketika Mas Hardi atau Mas Alif membuka mata, matanya semakin lengket. Semakin dibuka semakin lengket. Sekarang coba dibuka. Paham kira-kira? Oke, sekarang dimulai. Monggo, mata beriku. Ayo, Mbak Didi. Dulu diri munculkan pada diri, tarik nafas dalam-dalam. Jadi tahan.
Bagaimana? Mas Nur? Alhamdulillah. Jadi teman-teman, kalau gitu saya tutup dan masuk planner. Planner itu pembersihan jiwa. Harapan saya di sini teman-teman yang datang dengan membawa air terus dalam pikiran dan hati, insya Allah keluar dari sini bisa. Siap ya? Jadi ini sudah tidak ada lagi pakai ya. Tapi saya tunggu videonya Mbak Titi dan lainnya. Nanti kita masuk semua. Jadi monggo, jangan vakum dan jangan sungkan. Saya tunggu video yang gagal. Kalau video yang berhasil, ngapain dikirim? Sudah bisa dimulai? Bisa. Oke, semua HP dimatikan, duduk yang nyaman, ayo kita bersihkan jiwa sama-sama. Oke, untuk Piagam Mas Waluyo. Oke, Mas Waluyo, saya titipkan piagam ini sebagai bentuk bahwa jenengan tidak menguasai. Kewajiban jenengan adalah memberikan edukasi pada masyarakat bahwa pertemuan dengan Prabu sangat penting. Dan mudah-mudahan Pak Waluyo bukan kita cukup di sini, harus dikembangkan. Jangan pernah bosan untuk gagal, Pak ya. Saya tunggu kegagalannya, Pak. Mas Denny. Oke, Mas Denny, ini piagam kita, Mas. Ini sebagai bentuk bahwa jenengan sudah menguasai keilmuan. Kewajiban jenengan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa keilmuan itu adalah yang saat ini akan dibutuhkan dan jangan pernah bosan untuk berlatih, Mas ya. Nanti ketika gagal langsung putus asa, jangan. Karena kegagalan itu adalah awal dari sukses. Selanjutnya Mas Nur Hadi. Mas Nur Hadi, ini piagam hari ini malam ini akan kami serahkan pada jenengan. Depan harapan saya berikan wawasan edukasi kepada masyarakat bahwa keilmuan hipnoterapi saat ini memang sangat dibutuhkan. Dengan piagam ini jenengan sudah bisa pasang plakat papan nama klinik hipnoterapi mengatasi masalah emosional, psikis dan fisik. Nah, silakan, nggak apa-apa. Tapi belajar dulu ya itu. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas Agus tadi. Nah ini Mas Agus. Ini malam ini dengan saya di piagam. Ini sebuah beban ketika saya sudah mempunyai piagam, berarti sampai sudah dianggap mampu untuk menjalankan ilmu yang ada dalam piagam ini. Jangan kemudian ketika sudah punya piagam ternyata belum bisa apa-apa. Makanya untuk itu jangan pernah bosan untuk latihan, praktek. Jangan pernah takut untuk salah. Oke, terima kasih. Mbak Titi Sumantri. Nah, ini serikalinya hipnoterapi nanti harapan saya. Selain jadi seorang guru, minimal dengan piagam ini Bu Titi harus sesuai. Karena di sini tertera ya,
telah mengikuti dan mensosialisasikan program pendidikan dan latihan dasar hipnoterapi guna kepentingan pembinaan mental dan karakter dengan metode keilmuan pemrograman pikiran bawah alam sadar guna untuk membentuk karakter manusia yang lebih baik dan menjadi manusia yang berdaya guna. Siap Bu? Saya tunggu. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Dengan diserah terimakan piagam diklat hipnoterapi, artinya sudah selesai acara ini. Alhamdulillah, mulai pagi sampai malam ini acara berjalan dengan normal, dan kedepannya teman-teman yang ikut diklat mohon tetap harus jangan bosan untuk latihan. Jangan pernah untuk takut salah, itu kuncinya. Dan saya sebagai instruktur di sini mungkin ada salah dan kata atau sikap yang kurang berkenan pada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Dan lain waktu bila mana ada sesuatu langsung nanti kita bikin grup, dan jangan pernah sungkan. Pak, saya ngadep pasien ini nggak bisa, Pak, saya harus bagaimana? Pak Jito nanti sama ya, bisa untuk bantu teman-teman ya, untuk sharing ya, bagaimanapun senior ya. Jadi begitu, mungkin kita akhiri di sini, dan untuk yang jauh selamat jalan, hati-hati di perjalanan. Sudah gak ada pertanyaan lagi? Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai.